Gadis Batak ini dihapus dari kartu keluarga, namun tetap teguh memilih Islam. Silakan disimak. Mbak Arnita Rodelina Turnip ya. Iya, Masya Allah. Mbak Arnita ini atau Alifah, iya Mbak Alifah itu seorang mu'alafah ya di tahun 2015. Iya, 2015. Masya Allah. Orang mahasiswa yang berprestasi. Iya, Masya Allah. Kalau nggak salah, kalau gua sempat lihat di media, Mbak Arnita ini pernah juara 2 ya, lomba kimia. Iya, itu Olimpiade Sains Nasional Kimia waktu Nasional ya? Waktu SMA, tapi cuma sampai provinsi waktu itu. Kabupatennya. Kalau kabupatennya Simalungun, kalau provinsinya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Hingga akhirnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah sana di IPB Bogor ya. Jurusan apa, Mbak? Kalau dulu awal masuk itu jurusan silvikultur. Silvikultur. Fakultas Kehutanan gitu. Tapi Fakultas Kehutanan, oke. Sekarang lulusnya dari Departemen Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen. Bilang saya itu mualaf dan kurun waktu 1 minggu di IPB itu betul, tapi prosesnya nggak instan dalam 1 minggu itu, bukan. Sepenuhnya tidak seperti itu, tapi dikatakan seperti itu iya juga begitu kan, karena memang dari dulu saya kecil gitu, orang tua saya itu ibu saya ini Islam yang menikah dengan ayah saya itu masuk Kristen. Ibu saya ini guru ngaji malah, terus nikah sama ayah saya masuk Kristen gitu. Jadi memang dari kecil saya udah terbiasa untuk hidup berdampingan. Saudara-saudari dari ibu saya kayak uwa, paman itu kan Islam ya. Jadi lanjut, awalnya itu saya disekolahkan sama ayah saya di SMA Katolik gitu. Nah di SMA Katolik itu biasalah kita kan memang diajarkan untuk selalu mencintai yang mereka. Jadi saya benci banget sama yang namanya Islam dulu. Sempat ribet gitu 5 kali doa, ngapain mempersulit gitu kan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita saya lolos nih beasiswa utusan daerahnya ke IPB gitu. Di IPB itu kan semuanya kan berhijab ya. Tingkat pertama itu kita di asrama, wajib di asrama. Jadi di asrama itu memang pakaiannya harus yang muslimah untuk yang beragama muslim seperti itu. Pakai jilbab dan sebagainya. Bayangan saya dari Sumatera nih ya, orang daerah. Kalau kuliah di Jakarta tuh kayak yang di FTV gitu, pakai rok pendek gitu. Jadi akhirnya saya tuh datang ke asrama pakai rok pendek, pakai tank top gitu kan. Sampai satpamnya, mbak kadia. Saya ditutupkan pakai taplak meja gitu. Saking saya tuh pendeknya gitu. Nah akhirnya saya dapat kamar yang sama teman saya, dia tuh ternyata punya background agama yang bagus gitu. Kalau nggak salah dulu dia SMA-nya pesantren atau apa gitu ya. Pokoknya dia tertib gitu. Nah, jumpa sama saya yang dari Katolik yang tertib juga. Jadi kita tuh ibarat kayak kutub utara dan kutub selatan ya. Gitu. Dan itu dalam satu kamar gitu ya. Kita sebenarnya satu kamar bertiga, tapi satu orang lagi tuh orang Bogor. Jadi orang Bogor ini pulang-pulang aja. Dia tuh nggak stay di situ. Yang stay itu saya sama dia gitu. Dia itu tahajud gitu. Tadarus gitu kan. Jadi saya kayak, ya Allah, jam 3 pagi masih aja sholat bangun dinyalain lampu gitu kan. Jadi saya kesel kan mas gitu. Nah, terus dia dari yang tahajud ke nunggu sholat subuhnya itu loh, baca Quran. Itu kan baca Quran tadarus, kan dia tadarus ya namanya. Nah itu dia pakai suara gitu loh. Terus saya bilang, bisa nggak baca dalam hati aja gitu. Kata dia, nggak bisa, kalau baca Quran itu memang harus dilafalkan, jadi kita tahu mana benar salah pelafalannya. Terus dalam hati saya, oh begitu, oke, kalau kamu kayak gitu aku juga bisa. Hari besoknya gitu, saya juga di Katolik itu kan ada ya namanya doa malam, doa novena gitu. Saya ikut juga nih. Saya balas nih kan, saya ibadah juga nih gitu. Terus dia bilang, ngapain sini kayak gini? Loh, aku kan baca kitab juga, emang nggak boleh? Kau aja boleh gitu. Iya, tapi kan kalian itu nggak harus dilafalkan ya. Toh juga yang kau baca bahasa Indonesia, kata dia kan. Terus dalam hati iya juga sih gitu kan. Jadi singkat cerita tuh kita berantem sampai SR tuh datang gitu. SR tuh kayak yang kakak residennya lah gitu. Jadi ceritanya kita dipisahkan nih dalam satu kamar itu. Satu malam tuh saya pindah ke kamar teman saya, dia juga gitu, untuk menenangkan suasana begitu kan. Terus saya jadinya kayak ngerasa malu, nggak enak lah gitu, masih sama teman sekamar berantem, udah anak baru gede lagi gitu Terus ya udah masuk kamar saya, ya udah minta maaf ya minta maaf gitu. Terus karena tempat tidur saya itu di atas, dia di bawah,
saya iseng nih kan buka-buka tuh. Nah, waktu itu di YouTube itu lagi rame-ramenya yang Ustadz Zakir Naik, yang lagi tour ke seluruh negara tuh kan. Salah satu Indonesia. Terus kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustadz gitu. Itu pakai handset sih, saya gengsi sama yang di bawah ya kan. Saya kan nggak suka sama dia, masa saya cari tahu tentang agama. Tapi itu gitu. Kesal banget itu. Oh iya dong, karena masa dia bilang kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Saya nggak terima sebagai Kristen. Saya tuh terlahir Kristen, bukan Katolik. Tapi karena saya disekolahkan di Katolik, jadi kebawa ajarannya gitu. Nggak terima gitu sama statement itu. Setelah saya baca nih terus, bukan baca, dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Ustadz Zakir Naik kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Iya, betul. Jadi kayak chapter Yusuf chapter 0, chapter 2, hafal ya, sedetail itu ya. Saya kayak oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Terus akhirnya masuklah perkuliahan minggu pertama ini. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Nah, saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu. Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. This is not make sense, aku bilang. Karena dibilang tidak boleh minum-minum yang memabukkan gitu, tidak boleh juga makan makanan yang haram gitu. Daging babi itu kan ada asal-usulnya, dicerita di dalam Alkitab itu dibilang kalau dulu Yesus Kristus itu pernah mengusir roh jahat dari babi dari orang ke babi. Makanya babinya pergi membabi buta gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan lo justru gak terjawab ya Mbak ya. Jadi kayak kok gitu sih gitu. Ya kalau keimananmu semakin kuat maka kamu akan percaya. Nggak kayak gitu mau jawaban gitu loh. Ini bukan pernyataan kalau disuruh percaya. Siapa nggak tahu itu, aku pun dari dulu udah percaya gitu kan. Makanya aku masih masuk Kristen dari dulu gitu. Ya udah, akhirnya saya kayak baca lagi pas pulang, buka-buka lagi. Terus Ustadz Somad, Abdul Somad juga saya buka lagi di YouTube juga. Wah, nggak bener nih gitu. Udah lebih banyak lagi ngelihat bukti-bukti yang dikasih Ustadz Zakir Naik. Saya ke sini itu bawa Alkitab saya waktu itu gitu. Saya buka tuh kan. Wah, nggak bener nih gitu. Ya udah, dengan pedenya saya pakai rok pendek, datanglah saya ke Masjid Al-Huriyah, ke DKM ya kan. Ustadz, saya mau masuk Islam. Ustadznya baru selesai. Ini hari Jumat banget. Ustadz dia baru mau siap-siap salat Jumat, udah megang sajadah, ustaznya sampai gedung jatuh sajadahnya. Karena kan ini anak siapa gitu. Udah dia pakai celana pendek gitu kan. Saya benar-benar pakai hot pants gitu, pakai celana pendek. Ngomong mau masuk Islam, dia bilang, kamu duduk. Kamu tahu nggak semudah itu? Iya Ustaz, saya tahu, tapi nggak apa-apa, saya masuk Islam gitu. Kamu udah ngomong sama orang tua kan? Nanti aja, masuk aja dulu gitu. Kaget dong ustaznya. Ya udah kalau gitu kamu besok kesini ya, kita ikrar gitu. Oke gitu. Nah, kabar itu ternyata langsung menyebar secepat kilat. Juar gitu kan. Satu IPB tahu, ke teman-teman saya yang dari Simalungun ini kita kan berangkat 18 orang waktu itu. Nah, 18 orang itu langsung tahu. Dari 18 orang itu kalau nggak salah hanya beberapa yang jadi yang Islam gitu. Nggak ada setengahnya malah. Nah akhirnya saya dipanggil tuh sama kakak-kakak tingkat, apalagi kakak-kakak tingkat yang dari Simalungun kan. Kayak, kamu udah masuk Islam? Guncang lah semua, satu asrama juga guncang. Akhirnya saya hari Jumat itu dibawa ke kontrakan kakak tingkat. Jadi kalau kakak tingkat itu kan bukan tahun pertama lagi udah harus kontrak gitu. Betul.
Jadi saya di situ dibawa dengan harapan untuk tidak jadi ikrar hari Sabtu. Ditahan tuh di kontrakan kakak tingkat saya tuh dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu saya dibawa ke kontrakan itu kan ditanya, "Kenapa kamu masuk Islam?" Mereka membacakan saya ayat-ayat apalah gitu. Pokoknya dirundungkan lah semuanya. Terus saya bilang, Enggak ada karena siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan juga karena menikah. Kalau dulu saya diisukan karena menikah, dekat sama laki-laki gitu. Sampai sekarang saya masih single gitu. Akhirnya karena itu kan mereka bahas sampai nggak tidur itu, tahap apa yang dibahaskan. Saya bilang kayak habis waktu kalian, nggak ada ujungnya nih. Aku masih tetap masuk Islam gitu. Mau kalian halangin, padahal masih Islam, gue bilang. Akhirnya mereka nyerah sendiri. Hari Minggu sore dibilang, ya udahlah kalau kamu mau pulang, tapi pikirkanlah lagi dek, katanya. Kalau bisa nggak usahlah kamu masuk Islam itu. Apalah di sana ada, udahlah di sini kita sama-sama bla 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 bla. Terus karena saya nggak mau memperpanjang, iya aku gituin aja. Akhirnya Senin kuliah saya datang, deng gitu kan. Tapi itu kan jam 3 ya ikrarnya saya. Jam 10 itu saya pulang dari kuliah itu ngantuk berat banget, ngantuk sampai katanya ada beberapa teman saya yang bangun, saya nggak kebangun, ngantuk banget, tidur aja. Saya itu berdoa sih, kalau memang bukan takdir saya untuk menjadi seorang muslimah, bangunin. Gempa kayak atau enggak jalan, kan waktu itu jalan kaki ya kalau dari asrama ke masjid itu nggak ada, anak pertama nggak boleh bawa kendaraan, atau ketabrak kayak sama bus kayak apa kayak pokoknya hentiin aja gitu. Ya udah akhirnya kayak bangun nih jam 2 sampai ustadznya aja khawatir saya ngeprank gitu, kayak ini kok nggak ada, mana nih gitu, coba telepon kakak asramanya nelpon, ngetok gedor saya nggak kebuka tuh kamar gitu. Akhirnya jam 15.10 saya dengan datang kayak udah nunggu ya ustadz gitu. Alhamdulillah datang. Akhirnya ikrar lah saya di situ, sah tanggal 20 September 2015. Masya sah Allah. Menjadi Islam. Saya selalu bilang sama guru agama saya itu, saya bilang, kenapa kalau di Islam dibilang Ismail yang dikorbankan, tapi kalau di Kristen kenapa Ishak yang dikorbankan? Kenapa beda? Aku gitu. Enggak, Ismail itu bukan anak Abraham. Pelakor. Kok kayak gitu? Enggak kayak gitu gitu. Jadi kekepoan saya tuh nggak pernah dapat jawaban dari dulu. Sampai akhirnya saya dapat yang bisa konfirmasi kalau di chapter ini tertulis gitu. Jadi kan kalau misalnya buku yang kita anut aja mengatakan seperti itu, kenapa kita? Jadi gini, ideologinya adalah kalau kita mencintai seseorang, kita akan mengikuti apapun permintaannya, apapun urusannya, badan ngejauhin apa yang dia nggak suka, ya kan? Ke cewek aja kita gitu atau ke cowok aja gitu. Nah ini nih, Kristen bilang kalau dia cinta Yesus, tapi dia melakukan apa yang dilarang, kayak makan makanan yang haram, minum minuman yang memabukkan gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Pas mau denger saya gitu langsung meluk ya, Arnita gitu. Lebih kayak belajarnya dari YouTube aja gitu. Kalau misalnya nanya orang, pernah kan saya dikasih murabiah gitu ya, tapi nggak ada yang tahan sama saya. Maksudnya nggak ada yang tahan tuh, saya orangnya nggak yang kalau diajar diam gitu kan. Saya kayak kok gitu, kenapa? Jadi mereka kayak belum nyampe ilmu. Kalau udah murabiahnya ngomong saya belum nyampe kayak gitu, jadi kayak udahlah gitu, kayak saya malas datang besoknya gitu, karena saya nggak mau menimbulkan nanti saya goyang lagi gitu. Jadi kayak ya udah mending saya cari dari YouTube aja sendiri gitu. Sampai sekarang saya belajarnya lihat dari YouTube. Ada Zakir Naik, ada siapa? Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Ustaz Al Hidayat itu. Bukan yang satu lagi yang milenial banget. Ustaz Hanan Taki. Hanan Taki. Tuh udah ikrar nih kan saya. Kan saya tahu tipikal bapak saya yang tahu orang tua saya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu ke orang tua sebelum saya masuk Islam, karena kalau tahu pasti nggak dibolehin tuh gitu. Jadi akhirnya saya telepon nih sama mak gitu. Kan di rumah cuma ada satu handphone ya. Aku masih Islam gitu. Apa gitu. Kaget kayak disebutin. Terus bapak juga ngedenger kan, selalu di speakerin gitu. Kau kenapa masuk Islam, nanti dicabut beasiswamu itu gitu. Saya dikeluarkan dari kartu keluarga sampai sekarang. Makanya yang mau jadi kepala keluarga ya. Jadi
Waktu itu bapak saya marah-marah karena bapak ini pengurus gereja waktu itu di gereja. Jadi kalau kita kayak khotib gitu, yang bisa berkhutbah tapi tidak bisa memimpin ibadah. Nah itu bapak itu kayak gitu dulu. Jadi waktu itu bapak marah. Akhirnya dibilang, kau masuk Islam sepeser pun tidak bisa lagi kau ambil dari rumah. Cari juga bapakmu, mamamu, katanya, semuanya putus hubungan. Terus aku bilang lah, ya udah putus aja. Tapi mau sampai kapanpun, kalau diiris nih tanganku sama tangan bapak, darah kita itu sama gitu. Bapak makin marah gitu, pakai bahasa Batak kan yang artinya matilah kau, katanya. Terus aku bilang enggak mati aku, sampai sekarang masih hidup begitu. Memang kita dari dulu memang sudah dididiknya itu keras, Mas. Jadi saya SMA itu, saya SD ya, dari SD sampai SMA tuh juara 1 terus selalu. Karena dulu udah di ultimatum tuh sama bapak, kalau nggak juara 1 nggak dapat uang jajan. Saya pernah SD kelas 5 juara 2 semester 1, saya masih ingat saya nggak dapat uang jajan sama sekali. Saya direndam di bak mandi. Saya disiplin banget kalau bapak saya masalah pendidikan. Jadi saya nggak berani, makanya saya dari SD sampai SMA tuh juara 1. SMP saya juara 1, lulusan terbaik dari SMP saya, dapat beasiswa ke SMA Katolik ini. Karena SMA Katolik ini di Siantar kan, jauh dari kampung saya. Ya udah, pas semester 1 tuh masih yang singkat cerita saya menjalani hari udah biasa-biasa aja gitu. Semester 2 pas pembagian uang saku dari beasiswa utusan daerah dari kabupaten gitu, saya nggak dapet. Teman-teman saya tuh turun semua nih ke ATM yang udah dikasih kan. Saya kok enggak gitu. Di sini udah mulai duk nih. Kok saya enggak ya gitu. Saya coba telepon nih yang pembina beasiswanya dari saya kan di Simalungun maksudnya. Nggak tahu deh. Kok bisa nggak tahu gitu. Akhirnya di situ saya mulailah khawatir. Tapi masih tetap lanjut kuliah gitu sampai semester 2. Masalahnya di sini uang saku udah nggak ada lagi. Muter otak nih. Udah dari rumah nggak ada kan, beasiswa diputus gitu. Apa nih harus bisa. Akhirnya di situ waktu itu di IPB kita tuh ada jual donat gitu. Jadi kita bawa donat nih, kita jual ke kelas pagi-pagi untuk anak-anak yang baru datang kuliah sarapan gitu. Jam 4 pagi saya antri donat. Karena kan bangun jam 4 pagi biar dapat antrian. Terus jam 7 kuliah gitu. Saya jalan dari asrama ke tukang donat. Saya jualan di situ. Dulu untungnya cuma 500 rupiah satu biji. Cuman untuk makan doang. Kadang juga kalau saya nggak ada uang nih, ya udah donatnya aja deh saya makan gitu. Di situ saya ngerasa kayak nggak adil. Di situ saya ngerasa kayak kok hidup gua masuk Islam susah banget. Dulu gue masuk pas jadi Kristen tuh hidup gue enak, semuanya sayang sama gue, ngasih duitnya tetep gitu kan. Kok kayak gini gitu. Sempat kayak marah gitu, kayak kecewa gitu, kayak ngerasa apa gue salah ambil pilihan ya gitu. Tapi kayak ya udah dijalanin. Terus teman yang satu kamar ini juga tetap nyemangatin, emang kayak gitu dan semuanya juga kayak gitu. Sampai aku dia tuh disaranin untuk nonton video-video orang yang mualaf gimana perjuangan cobaannya gitu. Kalau gue berhenti sekarang, nyerah sekarang, berapa orang yang akan tertawa sama gue gitu. Berapa orang yang akan menyepelekan gue dengan pilihan gue. Justru dari situ aku mikir, aku harus tetap bisa bertahan, harus bisa sukses, dan harus bisa baik ke semua orang, terutama orang tua, supaya mereka nggak mikir kalau Islam itu yang jahat gitu. Di situ gue udah tekatin, oke, bukan Arnita yang dulu lagi yang manja bla 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 gitu. The show must go on gitu. Jadi kayak fighting aja. Jadi fighting gitu sampai semester 3 kan. Semester 3 saya udah mulai dipanggil nih sama bagian kemahasiswaan. Waduh gitu. Saya gak bisa bayar 11 juta per semester loh mas. Dari mana? Saya mau jual laptop gitu. Udah dijual laptopnya nih. Gak ada lagi laptop gitu. Terus uang kosan. Kalau semester 3 kan udah keluar dari asrama kan. Uang kosan juga gitu. Iya. Gimana nih gitu. Terus saya di kekhawatiran itu, tiba-tiba adik saya nelpon nih dari kampung. Kak, aku mau SMA, tapi aku nggak dapet SMA yang bagus, yang beasiswa. Jadi bapak nggak mau biayain aku SMA. Memang bapak itu dari dulu bilang cuma sampai SMP. SMA cari sendiri. Jadi saya bilang sama adik saya, ya udah datanglah ke Bogor. Saya bilang datang ke Bogor, datanglah dia ke Bogor kan. Nyampe di Bogor kayak sama-sama bengong, sama-sama lihat-lihatan lah aku sekolah di mana. Nggak tahu lah Ustadz saya kan. Saya bilang adik saya kayak gini, tolong Ustadz dibantu gitu. Akhirnya dimasukkanlah dia ke SMA salah satu swasta, tapi swasta Islam terpadu.
saya nggak mampu nih untuk menyekolahkan kamu di sekolah swasta Katolik atau swasta Kristen di Bogor, mahal bro. Negeri nggak mungkin masuk karena kan waktu itu pakai zonasi kan. Jangankan zonasi kecamatan, lu dari daerah lain nih nggak akan masuk gitu. Jadi ya udahlah. Terus aku bilang, aku nggak maksa kamu masuk Islam. Tapi karena memang ini sekolah Islam terpadu, harus pakai kerudung sekolah, mau nggak apa-apa. Tapi kan aku nggak harus Islam kan? Enggak, aku bilang. Mikir nih saya kan cuma ngajar les ya, jadinya saya ngajar les tuh karena saya backgroundnya Olimpiade Kimia, les anak-anak dosen tuh sama anak-anaknya teman saya gitu, anak-anak adik-adiknya teman saya. Nah, saya udah ngajar les di situ, jualan donat juga iya, sama jadi buruh laundry juga iya gitu. Jadi saya di situ udah nggak bisa kuliah lagi mas di situ di semester 3 tuh karena belum bayar uang ikut ujian UTS. Nah UAS juga nggak bisa, jadi saya mikir kayak kalau nggak bisa ikut UAS ngapain gue capek-capek kuliah nyari uang gitu. Adik gue udah di sini telepon terus tapi nggak ada respon, dan saya mau minta tolong ke orang tua itu udah nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kayak nasib saya tuh benar-benar aduh sadis dah. Adik gue di sini kan, jadi gue mikir nih kalau gue yang dipending di sekolah kuliahnya gue masih bisa lanjut tanpa ada kendala ijazah ataupun. Tapi kalau adik gue yang dipending, adik gue bakal harus ikut penyetaraan atau enggak ijazah yang C. Gue kayak ya udahlah sekolah dulu, aku pending nggak apa-apa. Makanya pending aku di situ 2 tahun pending sampai di akhirnya kelas 3. Jadi waktu di situ aku tetap kerja, jadi guru les private, jadi tukang jual donat, reseller donat, sempat juga salah satu part time di salah satu fast food di Bogor pokoknya. Jadi gue masuk malam, jadi gue tuh nggak tidur. Jadi gue pulang pagi dari yang salah satu restoran fast food itu, gue bawa nih makanannya, nah makan untuk berangkat sarapan gitu kali gue. Jadi kita tinggal satu kos berdua waktu itu. Akhirnya singkat cerita karena banyaknya podcast dan berita yang mengundang waktu itu, akhirnya UHAMKA mendengar itu. Jadilah UHAMKA menawarkan beasiswa dari Lazismu, tapi harus jadi ketua filantropinya LKSFI waktu itu. Nah, jadi aku iyain dong karena kayak udah ngerasa nggak ada harapan lagi di IPB karena satu kan saya udah nanya beratus-ratus kali sampai ketua angkatan yang beasiswa pun saya tanya nggak ada jawaban. Ya udah, adik juga di situ udah kelas 2 kan. Aku bilang sekarang kau pindah ke asrama kan, dia pindah ke asrama yayasan, masuk yayasan. Aku harus berangkat kuliah nih. Kalau aku nggak kuliah, aku udah nggak bisa lagi masuk kuliah nanti karena batas cuti itu cuma 2 tahun 4 semester. Terus kata dia, terus aku kayak gimana katanya? Ya udah nanti pokoknya kalau masalah uang bulan aku usahain. Tapi kan kalau dia asrama kan udah makan dan tidurnya udah aman gitu. Iyalah kata dia. Dan dia juga cukup pengertian gitu. Akhirnya berlanjutlah 2 semester di UHAMKA. Tapi tetap aku masih jadi guru les. Ngekos di Pasar Rebo. Jadinya di Pasar Rebo. Ngajar les di Cijantung di yang komplek tentara itu loh. Nah anak sekarang juga saya kan gak dibiayain orang tua lagi. Setelah semua polemiknya kan balik lagi tuh beasiswanya cuma 1 juta per bulan, tapi saya masih nanggung adik kan waktu itu. Ya memang dicukupkan. Pas 1.500 proyeksikan. Oh iya, Allah tuh cuma ngasih ujian aja, namanya juga mau naik kelas gitu. Jadi alhamdulillahnya adik juga lulus Kak. Terus Juni kan dia sekolah tuh. September 21 September 2016, tepat 1 tahun setelah saya mualaf, dia bilang ke telepon ke saya, aku masuk Islam aja lah Ta katanya. Dia manggil aku Ta, nggak manggil Kak. Hah gitu, serius gitu. Udah mikirin nanti bapak kayak mana, kau kayak mana. Sama aja pun sekarang juga aku nggak adanya dikasih bapak uang kan ya, cuman sedikit ajanya dari rumah karena dikasih mama kan, mama yang ngirim. Jangan karena kau sama teman-temanmu ya ngikut-ngikut. Masuk Islam tuh nggak kayak gitu, memang dari hati. Enggak kok, aku memang dari hati soal. Ya udah datanglah kau besok ya ke sekolah. Aku ikrannya di sekolah. Nanti tanda tangan ya karena kau wali gitu. Iya, oke, datang. Aku telepon mama kayak gitu. Ma, olah masuk Islam lagi. Bapak langsung mana? Dua-dua kami dicoret trak. Dua hilang, dia bilang udah mati 2 anakku. Nah sekarang tuh bukan sekarang sih, mulai membaiknya itu ketika adik lulus SMA. Saya masuk Islam itu bukan jadi teroris, bukan jadi orang jahatnya. Ini olah, saya manggilnya olah kan. Olah, saya sekolahkan, saya tanggung jawab. Kalau saya egois nih, ngapain saya capek-capek nunda saya kuliah gitu. Dia aja yang nunggu, kan dia yang datang ke Bogor. Betul. Enggak gitu. Jadi bapak jangan salah gitu. Oh iyalah kata bapak. Lah gitu. Jadi kami ya namanya laki-laki itu kan gengsi mengakui dia salah. Akhirnya alhamdulillahnya lagi Allah itu nolong kami. Allah juga masuk bidik misi di ITERA Lampung.
malah dia yang istiqomah jalurnya IPA, dia teknik geologi. Kalau saya udah muter-muter jalurnya. Sekarang ngobrol juga. Dan dia lebih taat daripada saya. Dalam arti dia udah bisa baca Al-Quran tuh lancar banget. Udah bisa buka baca Quran kan? Terus adik lagi. Masya Allah. Jadi kita dekat banget yang dua ini. Yang dua lagi, saya kan anak pertama. Nggak ada laki-laki. Kita perempuan. Yang dua lagi sekarang masih di Medan dan itu masih Kristen. Nah kemarin saya wisuda kan tanggal 10 Agustus, saya telepon bapak saya, Pak gitu, aku wisuda nih, nggak mau datang, anak pertama wisuda, nanti namanya nama bapak loh di wisuda dibilang gitu. Oh enggak, aku pun pernah kok ibu saya tuh ini nggak kuliah, cuman lulusan SMA. Jadi ibu saya, aku mau datang, aku pokoknya mau datang katanya. Akhirnya bapak ikut juga tuh, ya udah foto. Tapi pas sehari setelah wisuda bapak langsung pulang buru-buru tuh ke Medan. Jadi mama yang bertahan. Kalau sekarang saya belum kerja, tapi akan kerja. Jadi saya kan IPK-nya kecil nih Mas. Jadi untuk teman-teman yang IPK-nya kecil, jangan kecil hati. Itu banyak di luar sana pekerjaan yang menanti kita. Asal follow your passion aja, let it flow gitu. Nggak usah takut langsung ke pekerjaan yang kayak minimal IPK 3 gitu. Saya IPK-nya jujur aja 2,93. 3 itu kecil banget untuk ukuran kuliah di Jawa gitu kan. Nah, saya udah sadar diri nih, kalau saya di sini nih nggak bisa dapat kerja, pasti orang tua saya atau keluarga saya dari bapak itu kan sangat menentang saya masuk Islam. Pasti mereka akan mengolok saya dan akan menyangkutkan agama saya kepada nasib saya. Gitu kan mereka begitu pola pikirnya gitu. Jadi saya udah cari-cari di LinkedIn. Saya coba apply ke salah satu perusahaan multinational company yang ada di Turki gitu kan. Saya ikuti prosesnya, saya diinterview waktu itu. Terus deal, sudah dikasih tahu hak dan kewajiban. Saya berangkat nih ke Turki. Sebelumnya juga saya udah bolak-balik sih Mas ke Turki gitu. Jadi saya tuh suka ikut yang namanya perlombaan di kampus. Jadi saya pernah jadi Istanbul Youth Summit Delegate. Saya juga sering jadi juri Business National Competition. Ini saya berangkat lah tuh ke Turki. Ketika saya berangkat ke Turki untuk melihat posisi kantor dan sebagainya, saya langsung punya ide nih, wah kalau gue jauh-jauh ke Turki cuman jadi babu doang gitu, rugi dong, apalagi kan mereka nih yang butuh gue gitu. Jadi kayak aku bilang sama direkturnya, why don't you give me a scholarship and then I work in your company gitu. Kayak orang belum kerja belum apa kok nggak tahu diri gitu kan. Terus kenapa kamu minta sekolah, apakah gaji yang kami ini kan nggak cukup? Oh no, tapi karena aku ngeliat potensi dari kantor ini. Pokoknya kita harus ngomong kasih. Kalau tujuan saya itu udah jelas, goalnya ada, universitasnya juga udah ada yang saya tuju, udah saya research. Jadi saya nggak minta asal minta gitu loh. Saya udah ada researchnya terlebih dahulu. Akhirnya mereka ngelihat saya punya research gitu bilang, okay, we won't lose you katanya. Kami nggak mau nih kehilangan kamu karena kamu memang orang yang udah tahu kamu itu kemana gitu. Oke, katanya we deal, we will pay your tuition fee, we will pay your university, but we don't cover all of your monthly costs gitu, living costs we not cover it. Tapi you can work with us, we will give you salary and you can use it for your living costs gitu. Terus gitu, berarti ini deal ya gitu. Oke, katanya. Tapi ingat ya, kami nggak cover tiket penerbangan, visa dan sebagainya. Enggak, yang kita bayar tuh cuma uang kuliah aja. Selebihnya kalau hidup kamu di sini ya kamu kerja gitu. Terus kayak that's okay, not problem. Karena aku selalu percaya sih, Allah tuh pasti bantu. Kemarin LOE-nya itu tadi malam, saya tuh deg-degan sebenarnya Mas. Bayangin dari 2.800 peserta dari seluruh dunia yang daftar. Departemennya International Management di Istanbul University. Diseleksi 3 seleksi nih, seleksi berkas, seleksi bahasa Inggris, karena saya ambil kelas bahasa Inggris, seleksi interview. Sampai akhirnya di interview itu ada 280 peserta. Yang diambil berapa coba? 30 aja. Dari 280 yang diambil 30. Di 2.800 peserta dari seluruh dunia yang daftar. Departemennya International Management di Istanbul University. Diseleksi 3 seleksi nih, seleksi berkas, seleksi bahasa Inggris, karena saya ambil kelas bahasa Inggris, seleksi interview. Sampai akhirnya di interview itu ada 280 peserta. Yang diambil berapa coba? 30 aja.
dari 280 yang name 30. Di sana saya kayak udah pasrah, ya Allah kalau memang jalan hamba tunjukkanlah, tapi kalau enggak ya udah hamba ikhlas gitu kan. Saya ranking 15, satunya orang Indonesia yang lolos ke universitas itu tahun ini. Orang pertama dari IPB University yang kuliah di fakultas itu dan di kampus itu. Tanggal 16 September saya berangkat tahun ini. Itu masternya cuma 3 semester kan. Jadi semester ini saya belajar, 1 semester Desember habis. Jadi tahun depan insya Allah masternya rampung. Saya mau tunjukin ke orang tua saya juga kalau dengan saya menjadi Islam atau ke orang-orang yang dulunya ngejat saya jadi teroris atau sebagainya gitu. Saya mau tunjukin enggak gitu. Enggak seperti itu.